Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari ini kita masuk pada bab 3 mengenai profil dari Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu arti dari Khulafaur Rasyidin? Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah ini diberikan kepada para sahabat yang terpilih. Lalu siapa sajakah nama sahabat yang terpilih itu? Jadi nama sahabat yang terpilih itu disebut juga dengan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai profil dari Khulafaur Rasyidin. Baiklah, yang pertama ada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap dari Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafah, sedangkan nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian diganti menjadi Abdullah, dan Abu Bakar adalah nama panggilan beliau. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir pada tahun 572 Masehi, yang mana beliau lahir setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Asy-Syiddiq dikenal dengan budi pekerti yang baik dan terpuji. Jadi di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosoknya yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur sehingga banyak orang-orang yang tertarik untuk membeli barang dagangannya. Jadi sejak muda Abu Bakar Asy-Syiddiq ini memiliki ikatan persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu pertamanya, Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Beliau mendapat gelar Asy-Syiddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Lalu pada saat Nabi Muhammad sakit dan menjelang wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar Asy-Syiddiq ini sering menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad. Jadi pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini berjalan selama kurang lebih 2 tahun, yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Masuk pada khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal al-Shim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Khalifah Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Jadi beliau lahir dari kalangan bangsawan. Beliau dikenal memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Jadi sebelum beliau masuk Islam, Umar bin Khattab ini melakukan adat istiadat jahiliyah, yaitu ia pernah mengubur putrinya hidup-hidup.
Lalu peristiwa Islamnya Umar bin Khattab ini dimulai pada suatu ketika Umar mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Dan di tengah perjalanan, beliau mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Mendengar hal itu, Umar marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika ia sampai di rumah adiknya, ia mendengar adiknya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Ketika melihat lembaran tersebut yang dibacakan oleh adiknya, maka bergetarlah hati Umar bin Khattab ketika membaca ayat-ayat awal dari surah Toha. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian Umar bin Khattab terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi SAW. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Jadi masa pemerintahan beliau kurang lebih berjalan selama 10 tahun pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Masuk pada profil khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Qurais bin Rabi'ah. Jadi Khalifah Abu Bakar ini lahir pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan berasal dari keluarga yang kaya raya, dan sebelum masuk Islam, dia dipanggil dengan nama Abu Am. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk golongan asy-syabiqul al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Jadi setelah Umar meninggal, Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Beliau meninggal karena dibunuh pada hari Jumat ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau meninggal pada usia 82 tahun. Jadi masa pemerintahan beliau kurang lebih 12 tahun, yaitu 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Masuk pada khalifah yang terakhir, yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abu Thalib yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam. Sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam, Zaid bin Haris adalah budak yang pertama masuk Islam, Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Turab atau bapaknya tanah dari Nabi SAW. Jadi nama ini sangat disenangi oleh Ali karena nama itu merupakan kenang-kenangan berharga dari Nabi SAW. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan Ali merupakan
orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra. Lahir dari Fatimah dua anak, yaitu Hasan dan Husain. Jadi Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Hawaris, yaitu pembangkang, saat mengimani sholat subuh di Masjid Kufah. Maka masa pemimpinan Ali bin Abi Thalib berjalan kurang lebih 15 tahun, yaitu tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Itu tadi pembahasan mengenai profil dari para Khulafaur Rasyidin. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai di sini saja pembahasan hari ini mengenai profil Khulafaur Rasyidin. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.